Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Lia Marliani selaku dosen pengampu mata kuliah aromaterapi dan jamu. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahad Abdullah. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai pengaruh aromaterapi lavender untuk gangguan pola tidur pasien dengan gagal ginjal kronis. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan dari anggota kelompok 4. Sini ada Najah Perista, ada Putri Nurpaija, dan juga ada Muhammad Ihsan Arhamuddin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke sesi penyampaian materi. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. The National Association for Holistic Aromatherapy mendefinisikan aromaterapi sebagai aplikasi terapeutik dari zat aromatik atau minyak esensial untuk penyembuhan. Aromaterapi dapat diaplikasikan melalui berbagai metode, seperti diffuser, inhaler, minyak tubuh, krim, dan lotion, untuk pijat atau penggunaan topikal. Manfaat aromaterapi meliputi pengelolaan rasa sakit, peningkatan kualitas tidur, pengurangan kecemasan, dan pengobatan sakit kepala atau migrain. Selain itu, aromaterapi dapat membantu dalam pengobatan berbagai kondisi, termasuk peradangan, neuropati perifer, insomnia, kelelahan, dan depresi. Gagal ginjal terjadi ketika fungsi ginjal tiba-tiba terhenti karena ketidakmampuan ginjal dalam menyaring produk sisa metabolisme tubuh. Oleh karena itu, diperlukan bantuan alat untuk mengembalikan fungsi ginjal ke tingkat normal. Penyakit ginjal stadium akhir dianggap sebagai penyakit kesehatan yang sangat serius. Diperkirakan sekitar 1 juta orang dengan penyakit ginjal stadium akhir menjalani terapi penggantian ginjal. Pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis sering mengalami masalah tidur akibat proses pengobatan yang mereka jalani. Kualitas tidur adalah salah satu indikator penting dari kualitas hidup seseorang yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Gangguan tidur atau kurang tidur dapat memberikan dampak negatif pada kualitas hidup dan berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Tanda-tanda kualitas tidur yang baik mencakup kemampuan seseorang untuk memulai tidur dengan mudah di malam hari, tidur kembali dengan lancar setelah terbangun, menjaga kelancaran tidur, dan melakukan transisi dari tidur ke bangun di pagi hari tanpa kesulitan. Selanjutnya ada penggunaan aromaterapi dalam pengobatan. Tanaman lavender, Lavandula angustifolia. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Lavandula, spesies Lavandula angustifolia. Kandungan minyak atsiri lavender. Lavender yang digunakan dalam aromaterapi adalah Lavandula angustifolia yang memiliki dua komponen utama yaitu linalool asetat dan linalol yang memiliki efek farmakologis dari lavender. Linalool asetat telah terbukti memiliki sifat antihipertensi dan juga telah terbukti menginduksi pemulihan gangguan kardiovaskular akut. Sementara itu, linalol memiliki berbagai bioaktivitas seperti antiinflamasi, antikanker, antihiperlipidemia, antimikroba, antinoseptif, analgesik, neuroprotektif, dan sifat antidepresi. Selain itu, linalol telah terbukti menjadi antidepresan. Selanjutnya ada teknik pembuatan destilasi uap. Yang pertama, isi wadah alat penyuling dengan air, kemudian tempatkan bunga lavender ke dalam keranjang alat penyuling. Kemudian pasang keranjang dan tutup alat penyuling dengan rapat. Hubungkan wadah penampung ke outlet alat penyuling. Nyalakan kompor dan panaskan air sampai mendidih. Selanjutnya, uap air akan membawa minyak esensial lavender
dari bunga ke dalam wadah penampung. Proses destilasi biasanya berlangsung selama 2-3 jam. Setelah proses destilasi selesai, kumpulkan minyak esensial lavender dari wadah penampung dan simpan minyak lavender di tempat yang dingin dan gelap. Metode penggunaan. Pemberian terapi dilakukan dengan cara meneteskan essential oil lavender sebanyak 4-5 tetes ke dalam diffuser yang telah diisi air. Setelah itu, diffuser diletakkan di samping tempat tidur pasien dan dinyalakan. Uap aromaterapi akan menyembur keluar ketika diffuser dinyalakan. Pasien diminta tarik nafas dalam secara perlahan dan menghirup uap aromaterapi sambil merilekskan badan. Pasien kooperatif selama pelaksanaan terapi. Pemberian aromaterapi ini dapat dilakukan pasien secara mandiri di rumah karena mudah dilakukan. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Aromaterapi lavender bekerja dengan merangsang sel saraf penciuman atau olfaktorius dan mempengaruhi sistem kerja limbik dengan meningkatkan perasaan pasif dan rileks. Mekanisme kerja aromaterapi didasarkan pada teori inhalasi yang dihirup akan masuk ke dalam sistem limbik. Di bagian atas rongga hidung terdapat epitelium penciuman atau olfaktori. Olfaktori memegang peran penting untuk si aroma. Sistem limbik sebagai pusat nyeri, senang, marah, takut, cemas, depresi, dan berbagai emosi lainnya. Sedangkan amigdala sebagai bagian dari sistem limbik bertanggung jawab atas respon emosi kita terhadap aroma. Hipokampus bertanggung jawab atas memori dan pengenalan terhadap bau. Respon bau yang dihasilkan akan merangsang kerja sel neurokimia otak. Seperti bau yang menyenangkan akan menstimulasi talamus untuk mengeluarkan enkephalin yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami dan menghasilkan perasaan tenang. Untuk selanjutnya, di sini ada hasil aplikasi pengobatan. Pada tabel 1 dapat dilihat merupakan gambaran hasil pre dan post intervensi aromaterapi lavender menggunakan diffuser. Hasil tersebut didapatkan dengan menggunakan metode kuesioner PSQE untuk mengukur kualitas tidur dari pasien. Pada hari pertama terapi pada tanggal 2 Januari 2023, pasien menggunakan diffuser aromaterapi sebelum tidur sesuai dengan instruksi yang diberikan sebelumnya. Keesokan harinya, pasien mengatakan belum terbiasa dengan penggunaan diffuser sehingga belum berpengaruh kepada tidur pasien. Hari kedua, observasi pasien mengatakan mulai beradaptasi dengan uap dari diffuser, tetapi belum merasa ada perubahan pada kualitas tidurnya. Pada hari ketiga, pasien mengatakan mulai nyaman menghirup uap dari diffuser karena aromanya yang membuat dirinya lebih rileks. Hari keempat dan kelima, pasien mengatakan aroma uap dari diffuser membuat dirinya lebih mudah terlelap dan terbangun hanya sekali, dari yang biasanya terbangun hingga 3 kali pada malam hari. Hari ke-6 dan ke-7, pasien merasa sudah mulai tertidur walaupun masih di luar jam tidur yang ditentukan, dan dapat tertidur kembali setelah terbangun di malam hari. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Najafi pada tahun 2019. Didapatkan peningkatan kualitas tidur pada pasien dengan gagal ginjal kronis yang dikonfirmasi dari penurunan skor rata-rata pada post-tes kualitas tidur. Dari penelitian Najafi pada 2019 disimpulkan inhalasi aromaterapi lavender dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa lelah dan kecemasan pada pasien yang menjalani hemodialisa. Hasil tersebut dapat dibuktikan dari tabel 1. Sebelum dilakukannya pengobatan atau preintervensi, skor PSQI dari pasien didapatkan nilai
15 atau kualitas tidurnya buruk. Kemudian setelah dilakukannya pengobatan atau post intervensi, skor PSQI dari pasien didapatkan 9 atau kualitas tidurnya ringan. Baik, jadi untuk kesimpulannya, penggunaan minyak esensial aromaterapi lavender ini dengan menggunakan diffuser menunjukkan adanya peningkatan kualitas tidur pasien setelah dilakukan implementasi selama 7 hari setiap malam. Peningkatan kualitas tidur dapat dilihat dari hasil kuesioner PSQI post-implementasi yang menunjukkan angka 9, kualitas tidur ringan, yang artinya kualitas tidur pasien membaik. Potensi yang dapat dikembangkan dari penelitian ini, minyak esensial lavender sangat berpotensi untuk dikembangkan karena telah terbukti memiliki efek untuk memperbaiki kualitas tidur pada pasien gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Minyak esensial memiliki beberapa kandungan seperti monoterpen, hidrokarbon, kamfen, limonen, geraniol lavandulol, nerol, dan sebagian besar mengandung linalol dan linalol asetat dengan jumlah sekitar 30-60% dari total berat minyak. Kandungan linalil asetat telah terbukti memiliki sifat antihipertensi dan juga telah terbukti menginduksi pemulihan gangguan kardiovaskular akut. Sedangkan linalol memiliki berbagai bioaktivitas seperti antiinflamasi, anti-kanker, antihiperlipidemia, antimikroba, antinoseptif, analgesik, neuroprotektif, dan sifat antidepresi. Selain itu, linalol juga telah terbukti menjadi antidepresan. Kedua senyawa yang terkandung dalam lavender tersebut sangat banyak memiliki khasiat sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk aromaterapi sebagai penunjang terapi dengan penyakit yang lain. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.